warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perkenalan dulu ya Pak. Santai aja diskusinya, nggak apa-apa ya Pak. Santai banget ya, sekarang yang santai. Perkenalkan, nama saya Tia Oktarisa. Saya prodi biologi dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang manajemen pakan dan nutrisi. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu? Oh ya, perkenalkan, nama panggilan aja ya? Iya, Bapak. Pak Bowo, dari ini pengelola peternakan sapi Daman Farm. Di wilayahnya juga nanti diterangkan saja di narasi. Iya, siap. Jadi kita iklan. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak, sejak kapan Bapak memulai usaha Bapak dan bagaimana persiapan Bapak dalam mendirikan usaha ini? Dari sejarahnya ya. Kalau sejarahnya itu kami jadi peternak itu turun temurun, Mbak. Dari simbah-simbah saya dulu. Tapi kan tipenya dulu kan masih tradisional. Terus kita berusaha untuk mengikuti zaman. Kita sapinya juga dulu kan cuma sapi jenis ongol, sekarang udah wah variasinya variatif gitu. Iya. Dengan silangan-silangan, sapi jenis apa disilangan dengan apa, kita juga harus mengikuti zaman. Gitu terus. Kita gimana ya, kalau udah ada garis keturunan itu suka aja dulu. Waktu kecil suka, sampai sekarang suka. Berarti usaha turun-temurun ya Pak? Turun, tapi dilalah dari generasi ke generasi itu setiap keturunan cuma ada satu yang berbakat di dunia peternakan sapi. Benar. Gitu. Oke. Untuk yang kedua, di peternakan Bapak itu untuk jenis pakannya itu meliputi pakan apa Pak, dan pengolahannya itu seperti apa? Oh gini, kalau kita itu manajemen pakannya itu mengandalkan potensi lingkungan yang ada apa dulu. Misalnya rumput gajang, terus gambaran dari damen yang atas dulu, yang ada padinya. Kadang pakai itu tergantung musimnya apa. Kalau untuk membantu serat kasar dan serat halusnya pakai itu. Nitrogennya juga pakai hijauan kayak kolonjono, itu ada rumput-rumput kolonjono di belakang kandang, bang pakan kita kan di situ. Ada yang di sawah. Nanti kalau kita kurang udah ada teman-teman mitra untuk penyetor pakan untuk hijauannya. Terus yang kedua itu ada sistem komboran untuk perimbangan dari hijauan atau serat kasar yang dari tanaman batang misalnya gitu. Itu ada penyeimbang dari comboran. Comborannya kita percayakan dari limbah gandum, wheat bran atau apa itu namanya ya, wheat bran atau polar. Terus bedak yang paling kita utamakan bedak karena lokalan sini kan masih banyak pertanian yang masih kita harus gimana ya, bersinergi gitu loh. Kasihan mereka kalau nggak ada yang nampung, nanti kalau expired kan nggak laku. Jadi saling memberkahi gitu. Intinya bisa kalau jadi pebisnis gitu aja. Terus konsentrat dari suatu koperasi itu contohnya. Real semua kalau di sini nggak ada kata bohong. Jujur, semoga bermanfaat gitu aja. Terus untuk vitaminnya, apakah Bapak ada probiotik untuk ternak Bapak sendiri? Kalau nggak sapi yang di stunting istilahnya itu kita nggak pakai yang obat-obat kimia. Kita alami misalkan jamu pun cuma telur. Telur dulu dicoba, telur sama kunyit di blender. Kalau dulu ditumbuk, Mbak. Sama temulawak itu ditumbuk. Kita peras dulu, ambil sarinya, terus dicampur telur bebek atau telur ayam kampung. Nanti dijamur. Kalau memang sulit untuk dijamoni, itu baru kita, kalau alternatif terakhir ya harus pakai obat dokter. Obat farmasi, peternakan. Tapi kalau masih diatasi alami tradisional bisa ya itu lebih santun saja. Iya, lebih ini aja ya Pak, lebih aman gitu lebih ya aman, Pak? lebih bersahabat dengan binatang. Iya, benar. Untuk ini Pak, apakah ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pakan ternak Bapak? Oh, pakan. Ya, kombinasi untuk kita perhitungkan nutrisinya. Kadang sapi itu nggak berimbang karena potensi lemaknya terlalu tinggi, karena sapi sekarang kan banyak yang cuma di kandang tok, nggak dibawa jalan-jalan atau untuk pekerjaan. Jadi nanti pembakaran lemak tak jenuhnya itu sangat rendah, jadi lemak itu terlalu banyak. Di sapi potong harian pun kalau terlalu banyak lemak juga kurang diminati hasil dagingnya gitu. Kalau kita pakai pakan itu berimbang. Serat kasarnya dari tanaman batang berapa, terus dari komponen berapa, proteinnya juga harus kita dapatkan. Sapi itu kodratnya makan yang alami dari tumbuhan. Wah, kodrat dari Tuhan itu jangan dihilangkan. Mungkin kita juga cukup bisa memilih kan, proteinnya dari kedelai misalkan, ya kan, bisa dari kulit kedelainya, bisa dari ampas tahunya, bisa dari jenjet dari yang kedelai yang dibuat tempe atau apa gitu kan. Nah, karbonnya dari dedak atau dari wheat bran.
Berarti percampuran antara itu ya Pak, Iya. makanan dedaknya sama ampas-ampas makanan itu bisa jadi ya Pak. Iya betul. Ditambah konsentrat itu lebih, memang udah diperhitungkan dari koperasinya itu nutrisi darah bengeknya itu, tapi saya kurang mantap. Ya kemungkinan besar kan kita percaya pada suatu CV kan punya karyawan. Jadi belum tentu karyawan itu sejujur pemilik dari koperasi atau pemegang kinerjanya. Gitu. Jadi kita genepi saja, padahal di sentrat itu udah kombinasi semua tercatat, terteliti, terukur, terarah, tertimbang. Gitu. Tapi namanya juga faktor manusia itu bisa juga tahu kayak gitu. Untuk pakannya itu Bapak pemberian pakan ke ternaknya itu berapa kali Pak? 2 kali. Dua Kalau kali. sekarang 2 kali. Kalau tipe lama dulu 3 kali, malam juga dikasih rumput lagi gitu, atau kompor lagi. Itu ternyata terlalu tidak efisien karena setelah kita pelajari panjang gitu, sudah dengan waktu yang sangat panjang, ternyata rumen sapi untuk pencernaan itu punya kapasitas dan kekuatan sendirilah bahasa gampangnya gitu. Kekuatan untuk mengolah si makanan itu, memisahkan dari sari makanan, nutrisi dengan sampah pakan di dalam lambungnya itu. Ternyata ya itu kalau berlebih dengan makan nggak pas, itu ya percuma gitu. Iya Pak. Jadi letong. Intinya mengetahui kekuatan rumen si sapi itu untuk mencernanya berapa kilo per hari, misalnya kompor. Rumputnya berapa kilo perkiraan per hari. Nanti dilihat dari hasil letongnya atau kotoran yang dikeluarkan. Nanti kalau masih ada sisa dari komboran itu yang wujud utuh atau rumput tidak terkunyah dengan baik, tercerna dengan baik, keluar masih seratnya terlalu kasar, serat rumput-rumputnya itu berarti rumahnya nggak mampu kan. Pemberian pakannya 2 kali sehari itu pagi malam atau siang malam atau gimana Pak? Pagi menjelang siang kayak gini jam 7, jam 8 atau jam 9 kita mulai kompor. Terus nanti setelah kompor dimandikan sapi itu, disoroi, letongnya dibersihkan dulu, baru sapi mandi. Setelah sapi mandi nanti kita kasih rumput. Setelah kasih rumput, siang itu dia istirahat sapi itu. Istirahat, gayemi, terus dia relaksasi, tiduran gitu, relaksasi itu. Iya. Terus nanti sore setelah jam 4 kita kompor lagi. Jam 4, jam 5 itu dikompor. Atau kalau kami seloni kadang yang penting 24 jam itu 2 kali komboran. Oh iya. 2 kali rumput gitu. Tapi pakemnya Mas, kalau kita pas fokusnya untuk penggemukan atau penggedean bibit itu seperti itu, ada pemesan misalnya, Mas bikinin sapi yang untuk ini ya. Oke siap, kita bikinkan. Kita hubungi dia, datang terus dia udah tahu karakter kita, pilihannya sapi untuk apa tujuannya, kita udah persiapkan dari sapi masuk kandang. Itu lebih utama lagi. Jadi tujuan peternak biar nggak rugi itu pertama bisa memilih bibit dan tahu momennya, tahu rawat dan cara makannya. Untuk ini Pak, di pakan Bapak ini apakah menggunakan silase atau tidak Pak? Silasenya cuma dari konsentrat itu dari silase ada sistem silasenya. Oh berarti itu Yang lain enggak. Oh. Yang lain belum. Mungkin ke depannya kalau itu lebih efisien dan nutrisinya berimbang dengan yang sudah kita makan atau kita gunakan untuk kasih makan sapi itu, ya kemungkinan ke depan bisa. Tapi sementara ini saya masih mengandalkan dan percaya dengan pola dari kami untuk mengelola sapi dengan pakan-pakan itu. Berarti penggunaan silasenya itu di pakan yang ini ya Pak, komboran Iya, itu. percampuran komboran, betul sekali. Oke Pak, dari pertanyaan ini kita sekian dulu ya Pak, kita cukupkan. Terima kasih siap. sudah menjadi narasumber dari wawancara kita ya Pak. Oke, siap. Boleh kita lihat ini? Nanti Oke. kita bareng foto bareng ya Pak. Oke, Biar jadi siap. bukti. Sapinya tapi tinggal dikit karena Iya. udah pada laku dikirim toh. Oh, ini buat kurban ya Pak? Ada yang buat korban, terus ada buat bakalan. Ada namanya ya Pak? Namanya ya Pak? Musuh terlihat. Oh, ini Kita kan dari kemitraan toh. ini jenis apa Pak? Ini Black Limousine. Tentang hasil silangan ini. Oh, hasil Hasil silangan. silangan beda, murni dari Eropanya kayak gini. Bombastic side eye. Oh, Ini udah silangan. silangan di Indonesia. Oh, silangan dari apa? Iya, ini jasanya dari para ilmuwan atau mantri dewan. Pakannya ya Pak? Ini pakan campuran enggak dikira saya bohong ya. Ini. Boleh disut. Ini konsentrat ya. Ini konsentrat yang saya bilang tadi. Tapi mereknya jangan disut ya. Iya. Nah, ini terlanjur ini. Pakai wet brand Semarang juga. Terus ini jejak dari tetangga-tetangga kita beli. Biar membantu perekonomian tetangga juga tuh. Oh iya Pak. Kulit kedelainya dari teman kemitraan juga. Ini kulit kedelai kering. Nah, kayak gitu. Nanti ada yang untuk sapi khusus kita rebuskan. Ini proses perebusannya Pak? Ya, nanti kulit kedelai kita rebus, terus kita campur dengan kombinasi yang itu tadi.
besok gitu aja. Itu udah lumayan. Yang bagusnya lagi itu direbus jadi satu bareng. Tapi kita waktunya cuman kayak gini udah panas umum, kita tuangkan ke adonan kering. Nanti kan semua sudah ikut panas. Iya. Oh, ini dedaknya ya, Pak? Iya, ini brandnya, Kuenya. brand dedak kulit ini nanti. Ini kan 3 cap, terus nanti konsentratnya itu mentah. Setelah mau dikonsumsikan baru dikasih konsentrat. Nah, konsentrat kalau dimatengi atau direbus atau dikasih air panas, nanti yang fungsinya dari tadi apa namanya? Silase, fermentasinya itu rumen akan merusak. Jadi malah jadi sampah.